Salam sehat berkelimpahan. Mbak Iva, apa kabar? Baik, Mas. Oke, pemirsa YouTube Mas Bos Niko ini ada yang belum kenal Mbak Iva siapa, asalnya dari mana? Mungkin bisa kenalan singkat gitu. Oke. Halo, nama saya Nur Iva Mukhalida Isnaini. Orang-orang panggil saya biasanya Mbak Iva. Begitu juga dengan Pak Niko. Nah, saya dari Surabaya, Mas. Saya dari Surabaya dan kita memang mempunyai usaha sendiri di Surabaya yang berhubungan erat juga dengan Pak Niko begitu. Oh, kalau boleh tahu apa usahanya, Mbak? Usahanya kita manufaktur mesin konstruksi. Jadi contohnya mesin cetak paving, mesin cetak batako, pemecah batu gitu. Yang berskala besar. Intinya kita adalah local manufacturer gitu, Mas. Oke, itu Mbak Iva dan suami memang merintis itu dari awal atau memang itu sudah ada terus diakuisisi ataukah seperti apa? Bisa cerita? Ya, jadi memang kita itu generasi kedua. Almarhum ayah itu meninggal di tahun 2018 November. Jadi kita meneruskan usaha beliau dan juga ada beberapa usaha baru. Saya itu kenal Pak Niko itu sudah lama sekali sebenarnya. Tapi kata beliau bukan kenal, hanya tahu namanya aja. Kalau Pak Niko gitu. Sudah dari tahun 2017. Bahkan ya, Pak Niko itu pernah tidur di rumah saya satu malam ya, sama Mas Heri, sama ada satunya lagi. Itu di sekitar tahun 2017 juga. Jadi sedekat itu kita. Tapi ini itu layaknya peribahasa gini, Mas. Semakin dekat kita dengan matahari, kita akan semakin silau. Bener ya? Bener. Jadi meskipun saat itu saya tuh lumayan dekat dengan Pak Niko, tetapi saya sama sekali tidak ada niatan sedikit pun bergabung dengan anggota keluarga besar. Sama sekali tidak waktu itu. Meskipun sudah kita sempat ada project bareng, meskipun Pak Niko juga sudah pernah tidur di rumah saya sama rekan-rekan lain. Meskipun saya juga sebenarnya sering minta bantuan Pak Niko itu by phone langsung, Pak itu sama beliau diangkat. Oke, nah sudah awal mula kan 2017, iya. Sampai ini tahun 2024, apa yang akhirnya menyatukan lagi? Ya, jadi gini, fun fact, kita itu tidak sengaja bertemu. Jadi waktu itu saya tuh nginep di hotel Haris hotel di Samarkand Bekasi. Sosok Pak Niko itu sendirian aja, ya sendirian, sangat sederhana, tanpa pengawalan, geret koper sendiri, dengan koper yang saya tahu itu hadiah dari bank, Mas. Koper itu bukan beli. Dan gini, kenapa saya tuh dulu tuh skeptis banget ya sama koperasi dan lain-lain. Karena gini, semakin banyak anggota, pasti si founder ini akan semakin bermewah-mewah. Entah upgrade mobil mewah, barang-barang mewah gitu. Tapi saya beberapa kali lihat Pak Niko unconditionally ya, tidak secara sengaja itu sangat sederhana. Jam Rolex dia nggak punya, mobil Lamborghini dia nggak punya, tas itu juga dia nggak ada yang branded. Bajunya pun biasa banget, belanjanya pun biasa, makannya juga biasa-biasa aja. Saya lihat kehidupannya beliau meskipun sudah berubah dari tahun 2017 ketika saya pertama bertemu itu, tapi tidak ada yang berubah dari sisi gaya hidupnya. Itu yang saya sangat amazed ya waktu itu. Karena gini, kita bayangkan kalau kita yang ada di posisi Pak Niko seperti sekarang, belum tentu kita tidak hidup bermewah-mewah. Belum tentu kita hidup sederhana gitu. Tapi Pak Niko itu tamunya pun dari berbagai macam kalangan itu juga harus antri, tidak harus yang berpangkat, bertahta, berharta dulu yang datang dulu, enggak. Saya lihat dari konsep itu kayaknya memang selama ini sayanya yang silau nih, Mas. Sayanya yang silau, mungkin kacamatanya terlalu tebal atau gimana. Akhirnya saya lepas kacamata itu, kemudian saya bergabung menjadi anggota itu baru tahun 2023, bayangkan. Karena untuk agar saya itu mempunyai di kehidupan saya ya. Jadi kan kita semua itu punya matahari nih, Mas. Pak Niko ini termasuk salah satu sosok matahari. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku.
dalam segi spiritual ekonomi gitu. Jadi kita juga semakin terarah, apalagi saya sama Mas juga sudah tidak punya figur seorang bapak lagi kan. Jadi kita juga mencari figur itu, bagaimana figur matahari kami atau figur ayah kami ini dalam segi spiritual ekonomi itu bisa membimbing kami agar menjadi lebih baik, lebih bermanfaat gitu. Tentunya kalau lebih sejahtera itu mengikuti aja sih. Itu tadi kalau bicara tentang pertemuan. Iya. Tapi Mbak Iva sendiri kan punya usaha. Iya. Nah, apakah ada juga usaha yang akhirnya juga dikerjasamakan dengan Pak Niko yang akhirnya bisa berjalan bersama? Banyak usaha kita yang dibantu sama Pak Niko. Baik sebelum menjadi anggota maupun sudah menjadi anggota, baik itu dari segi konsultasi bisnis gratis kan ya, kita juga diperkenalkan dengan beberapa orang expert atau orang yang sesuai dengan bidang kami kayak gitu, dikasih saran-saran yang menurut kami itu kalau dirupiahkan tuh nggak bisa gitu, soalnya kita nggak bisa tuh beli saran-saran itu di luar gitu, dari seorang konsultan yang expert pun kita belum tentu dapat gitu Mas. Nah ini ada juga fun fact, jadi kan dulu itu waktu Pak Niko buka tambang eskavator kan baru datang tuh Mas. Iya. Jadi memang beliau kan memang dari Jawa ya. Jadi ada istilahnya itu bukan penyambutan eskavator ya, apa ya, penggalian batu pertama atau gimana ya, saya kurang paham, intinya di tambang waktu itu. Nah, eskavator itu di luar prediksi nih Mas, datangnya tuh jam 12 malam, lebih waktu itu. Saya, kan pasti yang cewek-cewek nggak boleh ikut nih, karena saya bawa anak, Bu Niko itu juga ikut waktu itu, Bu Niko juga bawa anak, bawa Olive kan. Bayangan saya nih ya, suamiku udah kaya nih, udah sejahtera banget gitu kan. Bayangan saya itu, Bu Niko itu ya nggak mau lah duduk-duduk ngemper gitu, pasti dia ada apa ya, spesial, perlakuan yang spesial lah dari yang diharapkan nih dari anggota atau gimana. Ternyata ketika kita nggak boleh ikut, si perempuan ini yang cewek-cewek sama anak, itu kan rumah warga kan sederhana banget Mas, jadi nggak ada kursi atau apa yang mumpuni gitu loh. Jadi kita tuh digelarin tikar, tapi tikernya juga terbatas, jadi ada jadi nggak pakai lantai keramik, pakai lantai apa sih yang plaster gitu loh, yang sudah dingin, yang sudah rumah zaman lama. Jadi ada sebagian yang bisa ada apa namanya karpetnya, ada yang enggak, ada bagian yang enggak, paham ya. Jadi dingin banget Mas, malam waktu itu kan. Saya tuh takjubnya, Bu Niko ini itu tidur loh di atas plaster. Seorang Bu Niko, bayangin. Dia bisa aja saat itu pulang atau gimana, atau bawa, bahkan beli rumah saat itu kayaknya bisa banget ya buat beliau sendiri gitu. Itu dia itu tidur di atas plaster, dingin banget. Anak saya juga bersama saya dan warga-warga lainnya dan warga-warga lokal sekitar situ yang nemenin kita lah. Jadi saya tuh dalam hati, hah? Seorang sebesar Pak Niko, dikenal di sosial media apapun dikenal di kehidupan nyata pun sangat banyak banget yang menghormati. Ini loh istrinya duduk di atas lantai yang dingin loh gitu, lantai plaster loh gitu, nggak harus di hotel atau gimana. Itu yang saya kayak, wah ini apa ya, kayak itu bener-bener mukul sih Mas. Maksudnya kita aja yang hidup-hidupnya kadang biasa aja pengen dong menuntut dikit-dikit, ya, iya mewah dikit atau gimana, punya uang dikit pengen beli mobil baru lah apa gitu. Tapi karena kita punya contoh seperti itu, jadi kita pun mindsetnya juga berubah gitu. Si bos aja hidupnya sederhana, walaupun sudah berkelimpahan yang sangat banyak ya Mas ya. Masa kita sih yang anggota biasa-biasa juga pengen hidup yang mewah. Akhirnya dari situ sih Mas, berubah mindset, jadi bisa lebih sisi manfaatnya sama orang juga gimana caranya, kayak gitu-gitu sih. Jadi Mbak Iva lebih mendapatkan nilai itu dari apa yang dilihat langsung ya, bukan dari sekedar kata-kata melihat di YouTube lah apa. Terus terang aku skeptis banget sama motivator-motivator yang ada di YouTube apa. Karena menurutku itu mereka tuh cuma bisa ngomong aja gitu, nggak ada fakta yang bisa dibuktikan. Kamu ngapain gitu? Sama dulu waktu saya sebelum bergabung dengan anggota, Pak Niko ngomong doang nih, gampang kan kalau ngomong ngasih ini orang, kalau uang itu nggak penting gitu-gitu. Apaan sih gitu Mas awalnya. Padahal saya deket banget loh kan sama beliau. Ternyata memang itu tuh nyata dan unconditionally, bukan dibuat-buat gitu loh, bukan natural ya? Iya, bukan made up, memang kayak gitu, biasanya kayak gitu, itu habitnya memang gitu, rutinitasnya gitu. Hidup sederhana, makan bareng-bareng, apa namanya, ramah sama semua orang tanpa mengenal harta sama tahtanya, kayak gitu sih Mas, yang kita tuh kayak, wah ini orang bener nih gitu. Akhirnya ya udah, kita merapat kan, kalau
kita memutuskan menjadi anggota. Kita kan sudah melewatkan beberapa waktu bersama nih ya dengan Ya. Pak Niko, terutama di area Sulawesi nih. Oh iya, benar-benar. Apa yang benar-benar. Mbak Iva juga dapatkan dari pengalaman selama perjalanan beberapa Oh hari ini? iya, ya. Jadi gini. Oh ya, for information, jadi kita ini lagi di Sulawesi karena Pak Niko mau ada bangun jetty ya di sini. Jadi kita keliling kemarin dari Gorontalo ke Kendari ini, tempatnya di Konawe Utara. Hari ini kami berada di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka untuk pengembangan bisnis pembangunan jetty Cahaya Cemerlang Nusantara. Tadi kita sudah keliling untuk posisi tambang di sekitar jetty yang kita bangun. Artinya untuk sosnya sangat melimpah. Dibutuhkan dukungan untuk transportasi pengangkutan laut. Dibutuhkan dermaga untuk menampung kapal yang akan memuat hasil tambang di daerah ini. Bersama dengan Mas Zul, ya putra daerah di sini yang akan bersama dengan kita untuk pengembangan unit bisnis di Kabupaten Konawe Utara, Mas. Ya. Kita di Kecamatan Sawah, Desa Pekarwa, Mas. Oke, ya. Potensi alamnya cukup luar biasa. Artinya apa? Semesta berkelimpahan, Nusantara kita dipenuhi dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi ke depan kami sangat yakin Nusantara pasti jaya. Banyak banget. Jadi ada fun fact lucu nih Mas. Mungkin sebagian orang itu relate banget sama aku. Kalau orang sudah banyak pengikutnya, sudah banyak anggotanya, pasti dia itu ada kecenderungan tertentu. Baik dari segi spiritual maupun dari segi yang lainnya nih Mas. Tapi selama saya sama Pak Niko nih, Pak Niko itu sering memberikan nasihat, motivasi gitu kan untuk kita. Tapi beliau itu juga sangat memperhatikan apa yang kami yakini gitu. Contoh misalnya kita belum sholat atau kita itu waktu berpuasa itu diingetin. Bahkan ya waktu di Sulawesi, waktu di Gorontalo itu kan kita pulang dari daerah Pohuwatu kan malam, jam 12 malam. Jam 12 malam atau jam 1 malam ya. Nah itu Pak Niko, nggak apa-apa, masuk ke kamar saya aja semua. Jadi aku, Mas Baharudin, Mas Heri itu jadi satu sama Pak Niko kamarnya di dalam. Karena kita mau sholat di situ. Bahkan saya kan sempat minta Mas Berto aku pinjam kamarmu aja. Mungkin Pak Niko itu dalam hatinya gini, jangan nanti Berto gak nyaman atau gimana, biar aku aja kayak gitu. Akhirnya ya langsung dikasihin kan kuncinya ke aku, udah masuk ke kamar saya aja, sholat bareng di situ. Jadi kita tuh jamaah sama Mas Heri, sama suami saya Mas Baharudin tuh di dalam kamarnya Pak Niko. Bayangin ya, dalam kamar Pak Niko itu kita sholat bareng. Malah Pak Niko itu juga capek kan, butuh istirahat gitu. Kita juga ngapain kalau kita buka kamar lagi besok pagi tuh langsung kita check out, sudah pindah lagi lokasi gitu, mubazir juga gitu. Sama, sholat subuh pun gitu. Jadi kita sholat di kamar beliau lagi sampai keluar. Bahkan sarapan pun itu aku nggak sarapan, aku nggak biasa. Kamu aja sarapan sama suamimu gitu. Jadi beliau nggak sarapan, nggak apa. Jadi ibaratnya gini loh. Bukan hanya dari segi kesederhanaan, dari segi spiritualisme pun kita kalau dekat sama Pak Niko tuh bukan kita itu semakin jauh dengan Tuhan. Kan ada kan yang orang-orang motivator apa itu dekat sama dia jadi gimana gitu, jauh sama Tuhan karena dia sudah memberikan mindset tertentu. Lah ini Pak Niko tuh enggak. Mindsetnya tuh memang bermanfaat untuk merubah kehidupan kita, tapi kita juga menjadi lebih dekat dengan Tuhan kita masing-masing. Gitu Mas. Jadi sholat pun kita jaga, puasa pun tetap kayak gitu-gitulah. Itu yang membuat saya kayak, ya orang ini kok gini ya gitu. Maksudnya kita boleh loh sholat meskipun dia tuh pasti juga terganggu kan. Maksudnya kita tuh kamarnya kan tuh gak seberapa luas ya, bukan sempit, kamar eksekutif ini. Ini tuh kamar biasa yang kecil, kamar iya kan, apa ya, deluxe premier atau apa, kecil banget gitu. Kita emes banget sih di situ sih Mas selama perjalanan. Terus juga makannya itu nggak suka yang bermewah-mewah apa gitu. Pasti di pinggir jalan makan bareng. Sopir itu wajib ikut makan bareng semeja ya, sama Pak Niko itu semeja. Sama orang-orang itu juga baik gitu. Ternyata Pak Niko tuh selama di perjalanan tuh juga suka guyon gitu loh, orangnya tuh yang bukan yang kaku kayak gitu sih. Jadi kita selain enjoy, tapi kita juga bisa mengambil hikmah yang banyak selama perjalanan ini. Karena ini juga kita bisa bilang ini perjalanan bisnis ya. Iya. Apa yang Mbak Iva bisa tangkap dari visi Pak Niko ke depan? Kenapa membangun bisnis di sini, di sana banyak? Apa yang Mbak Iva tangkap sebenarnya? Jadi gini, karena saya tuh sudah kenal Pak Niko lama, ya.
kita tuh tahu lah maksudnya seberapa Pak Niko tuh punya apa aja gitu, sebenarnya kita tahu. Sebenarnya tanpa Pak Niko perjalanan bisnis pun itu kayak aja gitu, nggak usah banyak-banyak deh gitu, kayak aja. Tetapi ternyata misinya itu bukan ke money oriented, beda, tapi lebih ke socio-ekonomi oriented gitu Mas. Jadi sosialnya dulu baru ekonominya nomor 2. Kenapa Pak Niko kok sampai ke Gorontalo, perjalanan dari kota aja 8 jam, PP 16 jam. Ternyata Pak Niko ini ada sisi yang lain nih, ada value yang lain yang harus kita highlight ya di sini. Gimana rakyat itu, gimana masyarakat sekitar itu juga turut andil merasakan kesejahteraan bersama-sama. Terdampak Nah, yang terdampak itu gimana sih caranya masyarakat ini tuh bisa ya tadi sugih bareng, happy bareng kayak gitu. Bahkan waktu beliau ngisi seminar di Universitas Negeri Gorontalo, ada salah satu peserta seminar itu yang ngomong, semuanya pasti ngomong, kendala nomor 1 itu pasti modal. Bahkan Pak Niko ngomong gini, saya ingat banget, silakan habis ini kelas di follow up, buat proposal bisnis sebagus-bagusnya, modal saya yang tangguh, gitu Mas. Udah seminarnya gratis, ya di follow up itu juga gitu tuh kayak nantang banget gitu, jarang banget orang itu yang langsung yang langsung action gitu. Ya. Nah, jadi di situ sebenarnya esensinya. Selain kita berbisnis itu gimana juga masyarakat ini juga ikut tumbuh bersama, bukan kita aja yang sugih sendiri atau happy sendiri gitu. Di situ sih menurutku core value-nya sih Mas. Bagaimana caranya masyarakat yang di sekitar bisnis kita atau di sekitar usaha kita itu ikut merasakan dampak yang positif, sama berubah mindset-nya juga itu pasti gitu. Oh. Dan kita lihat juga tidak membeda-bedakan ya. Jadi siapapun yang punya ide, kreativitas ditampung ya. Jadi selama di Sulawesi ini banyak orang punya ide ya, dari mahasiswa, anggota DPR, angkatan darat yang berpangkat apa, punya ide sama Pak Niko itu ditampung semua, nggak membedakan. Orang ini punya harta, orang ini punya tahta, orang ini nggak membedakan kayak gitu. Jadi semua ide ditampung, mana yang realistis, mana yang bermanfaatnya lebih banyak bagi orang. Nah, itu yang kemungkinan beliau eksekusi gitu. Jadi bukan hanya dari nilai sisi uangnya menurut saya, tapi di sosialnya gitu. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih Mbak Iva, apa yang ingin Pak Niko tuju ke depan setelah dari Gorontalo ini? Benar. Apa follow up-nya? Tapi secara tersirat itu intinya begini, di daerah Sulawesi ini banyak sekali eksplorasi tambang, ya banyak yang dikuasai oleh pihak asing. Pihak-pihak ini yang sudah sangat-sangat cukup ya untuk eksplorasinya itu, mereka itu kurang memperhatikan dampak bagi masyarakatnya seperti apa ke depan. Nah, di sini kita bukan ngomong masalah CSR-nya aja, bukan CSR-nya aja masyarakat dikasih apa kompensasi atau apa, bukan. Tapi bagaimana masyarakat di sekitar tambang ini tuh berubah mindset-nya, bukan sebagai manusia yang bermindset boros atau bermindset menadahkan saja gitu. Gimana caranya masyarakat yang di daerah tambang ini itu ikut menjadi aktif gitu, berkontribusi aktif, bukan pasif cuma nerima. Bukan follower ya, bukan follower. Tapi mereka doernya, pelaku. Iya benar, harus doernya, karena kan gini nih, di tambang ini kan kita yang punya nih, warga sekitar juga yang punya. Jangan sampai kita karena dienakan sementara aja kan ini kita dikasih CSR apa-apa, tapi kita melupakan hal yang lain, anak cucu kita mau arahnya kemana misalnya. Terus yang kedua, ketika mindset tidak dirubah hanya untuk penadah aja, penadah bulanan yang pasti kan jadi malas kerja nih Mas, ya malas kerja. Itu gimana caranya berubah mindset jadi gebrak gitu. Jangan sampai kesenangan sesaat ini itu merubah kesejahteraan di depan selama-lamanya. Pak Niko sih di situ core value-nya. Kok sampai jauh-jauh ke sini, sampai itu jauh banget deh di sini. Sebenarnya utus orang saja cukup ya. Sebenarnya tapi beliau cukup, terjun ya, langsung. Ya, ngutus orang cukup, kan cuma gini misalnya nih kita ditambang cuma ambil sampel atau apa, video, foto, hasil lab selesai. Tapi kenapa kok Pak Niko kok turun langsung? Dan yang diajak bicara juga bukan stakeholders yang penting-penting aja, jadi masyarakat sekitar juga diajak bicara gimana kondisi mindset masyarakat di sini, di sekitar sini tuh gimana. Terus pasti beliau juga sudah di visi misinya ke depan pasti sudah ada nih gimana caranya ngerubah mindset orang-orang di sini, kayak gitu sih Mas. Itu yang hampir bukan jarang sih, hampir nggak ada kayaknya orang yang mikir sampai lapisan itu gitu loh. Jadi Pak Niko memang selalu bagaimana bisa membawa dampak terhadap apa yang beliau kerjakan. Benar.
Kalau untuk Mbak Iva sendiri, dampak dalam kehidupan yang sudah Banyak. terjadi apa nih? Banyak banget Mas kalau di aku. Ini ada fun fact juga. Jadi sebelum kenal Pak Niko tuh Mas, biasa orang bisnis kan pasti punya hutang di bank. Aku itu sempet karena kita susah bayar waktu itu, waktu COVID atau waktu apa itu. Wow, kita tuh disuruh pindah bank. Jadi bener-bener AO-nya bank itu WA gini. Saya inget banget itu, ada buktinya nih chat gini. Maaf, Mbak, Mas, baiknya pindah bank aja deh, jangan di sini. Gitu. Sampai Alasannya? diusir. Alasan? Ya mungkin karena payment, meskipun nggak telat, paymentnya susah atau gimana, nggak tahu ya. Sampai diusir bank nih Mas. Intinya kamu jangan sini deh, resek loh gitu loh, pindah aja gitu. Nah, ketika saya sudah bergabung ya, justru kebalik nih. Sekarang saya itu yang dikejar-kejar orang bank buat ke dia gitu, paham nggak sih Mas? Dari itu aja udah ketara ya. Sebelumnya yang udah ditolak bang, gini. Sekarang mereka yang kejar-kejar kita. Nah, itu aja itu cuma dampak yang lihat yang kecil aja, Tapi, belum yang besar. sorry, ini tadi kejar-kejarnya yang maksudnya positif ya, artinya bukan Positif, dikejar-kejar. Bukan. Mereka positif, kejar-kejar, ayo Mbak, pindah ke aku dong, gini-gini kan. Kita memang semua bisnis itu pasti punya hutang kan, kredit Iya. usaha. Mereka kayak, ayo Mbak, kredit usahanya di aku dong, gitu. Bank-bank besar tuh kayak gitu Mas. Padahal dulu tuh kita diusir nggak apa ya, disuruh pindah tuh berarti kan kelewatan ya. Maksudnya nasabah diusir loh gitu. Jangan di aku deh, kamu kreditnya di bank lain aja tuh udah low banget nggak sih? Apa sih? Iya. Iya kan? Kita juga down banget. Hah? Kenapa gitu? Tapi setelah bergabung dengan Pak Niko, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Itu cuma salah satu yang kecil aja, belum yang besar yang terjadi di kita sehari-hari itu belum. Itu contoh kecilnya aja itu kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari segi keuangan, kalau dari segi spiritual ataukah apa mungkin ada spill satu? Oh iya, kalau dari segi spiritual sih jadi gini, kalau dulu itu kita mindset bisnisnya itu uang, tapi enggak, kalau sekarang itu kita berubah mindset bisnisnya tuh jadi manfaat dulu, banyak manfaat atau mudorotnya gitu-gitu. Terus juga kita juga tentunya tadi yang saya bilang pertama itu menurut saya ya, kami itu jadi lebih deket aja gitu sama Tuhan. Jadi kalau saya tuh lebih ngerasa deket aja gitu sama apa namanya, ketika waktu saya sholat, waktu saya berdoa itu lebih kena aja, lebih ada feel-nya gitu loh Mas, lebih ada yang ngisi gitu, ada special connection gitu loh istilahnya, yang nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Mungkin doanya juga berbeda dengan doa yang sebelum kita menjadi anggota itu, cara berdoanya juga berbeda. Jadi kita lebih mindsetnya tuh lebih positif, lebih yakin kalau apa yang kita doakan itu pasti berhasil ya, bukan mungkin lagi pasti berhasil atas izin Allah dan faktor-faktor lainnya kayak gitu. Jadi lebih positif aja gitu. Oke. Tapi emang nggak takut rugi, Mbak? Dalam arti Apa? kita memikirkan manfaat dulu baru. Iya. Tadi kan tidak memikirkan uang, Iya. tapi memikirkan manfaat gitu. Itu sempat ada perasaan khawatir nggak? Wah, ini kan bisnis, bagaimanapun juga kita kan tetap perlu running ya. Tapi karena kita tuh sudah doer Mas, sudah mempraktekkan itu ya, ternyata malah uangnya ngikutin. Jadi kalau kita mikir manfaat dulu tuh uangnya tuh ngikutin gitu, bukan kita. Pokoknya intinya kalau kita pengen kaya banget di dunia ini tuh gampang. Semakin banyak kita menebar manfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak culas sama orang lain tuh, jadi ngikutin sama kayak prinsipnya Pak Niko kan, rezekinya ngikutin, uangnya ngikutin, semuanya ngikutin, bukan uang aja, relasi apa semua ngikutin, karena kita memang menjadi orang yang baik dan manfaat gitu. Itu terbukti banget. Oke. Padahal baru setahun kan, 2013-14. Dan kita itu juga tiba-tiba diajak aja gitu, ikut ke Kendari, ikut apa gitu. Itu kan pasti beliau punya pertimbangan sendiri kan. Meskipun beliau ngomong sama orang yang penting atau ngomong sama siapapun, kita duduk sebelah juga nggak masalah gitu. Kayak gitu sih, jadi bener-bener kena banget di hati sih. Oke. Nah, sebagai pengusaha tentu kan bisa menilai bahwa suatu usaha ini potensial akan berhasil berkembang atau tidak. Bagaimana Mbak menilai dengan apa yang sudah kita kerjakan di sini selama ini, di Sulawesi ini, dalam kunjungan ini? Gimana? Kalau di Sulawesi ini misalnya potensi ekonominya aja, itu udah nggak usah diomong ya, nggak usah dibilang Mas. Itu sumpah sangat-sangat wow di sini kan. Oke.
Jadi Pak Niko mungkin akan memiliki misi khusus di daerah Sulawesi ini selain hanya perjalanan bisnis, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan merubah mindset orang-orang sekitar ini. Jadi kalau bicara masalah potensi, bukan potensi uang aja, tapi potensi perubahannya yang perlu kita highlight gitu. Karena memang wow gitu, saya juga kaget ya, menadahkan aja Jagakno istilahnya kan, Jagakno bukan dari kerja loh ya, Jagakno dari kompensasi tambang dan lain. Itu bayangkan kalau mindset kita seperti itu selama 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kita gimana gitu. Kalau tambangnya udah habis gimana gitu. Kalau Nusantara Group sudah masuk di daerah Sulawesi ini, di Gorontalo, di Kendari, masyarakatnya juga akan menerima dampak yang positif dari kegiatan bisnis Nusantara Group. Bukan hanya sebagai objek, ya, bukan hanya sebagai objek, tapi kita bersama-sama menjadi subjeknya, pelakunya. Apa yang bisa kita kembangkan, potensi apa yang ada di Sulawesi ini yang sangat-sangat melimpah yang bisa kita maksimalin. Tentunya pertama, Pak Niko pasti akan merubah mindsetnya dulu. Orang itu yang susah sih, nggak semua orang bisa. Oke, Jawa sudah, kita sudah masuk ya, Dinasti Nusantara Group. Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Papua kita baru saja kembali dari sana. Sekarang Sulawesi. Satu pesan Mbak Iva untuk mungkin teman-teman Sulawesi dengan masuknya Dinasti Nusantara Group ini. Membutuhkan waktu 5 tahun lebih untuk melepas kacamata karena silau matahari itu, Mas. Tapi percayalah, untuk teman-teman di Sulawesi, kacamatamu harus dibuka segera. Ketika itu ada cahaya manfaat, mari kita langsung serap bersama-sama, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik, bermanfaat bersama program-program di Nusantara Group gitu. Jadi jangan seperti saya nih, lama banget kan proses lepas kacamatanya gitu, dari 2017 ke 2023. Tapi untuk masyarakat di Sulawesi sudah banyak sekali terbukti program-program Nusantara Group itu yang memang berdampak positif bagi masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai pemilik bumi Nusantara ini, jangan mau kita hanya sebagai objek, sebagai follower. Kita juga harus bergerak aktif sebagai pelaku, sebagai penentu gimana ke depan ini nih. Karena kita masih punya anak, cucu, dan lain-lain sampai beratus tahun ke depan. Bersama Nusantara Group bukan hanya mindset aja yang berubah, pasti akan berkelimpahan juga. Intinya kalau kata Pak Niko, sugi bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Kita bangun Sulawesi, kita bangun Nusantara, untuk Nusantara Jaya ya. Jadi Pak Niko ini membangun Sulawesi, bukan membangun di Sulawesi, bukan. Jadi membangun Sulawesi itu, Sulawesinya, masyarakatnya dibangun. Bukan hanya melaksanakan pembangunan di Sulawesi, itu kan jadi objek nih, bukan. Ini gimana cara kita membangun masyarakat Sulawesi dan seluruh potensi alam yang ada kita maksimalin bersama Nusantara Group. Oke, dari pinggir pantai Konawe, Mbak Iva. Iya, dari pinggir pantai Konawe Utara, Kecamatan Sawah. Ya. Saya Nur Iva Mukhdesna ini, intinya kita tetap harus semangat, positive thinking, dan bermindset yang berkelimpahan. Oke, terima kasih Mbak Iva. Salam dari Sulawesi, tepatnya di Provinsi Kendari. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.